Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke podcast Az-Zayadi pada segmen Ngobrol Bersama Santri. Baik, Az-Zayadi, kesalehan, adab untuk keberkahan ilmu. Sebelum kita mulai podcast pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu gitu ya. Baik, perkenalkan saya Daud Akhyari. Kemudian kita sudah dibersamai oleh narasumber kita. Boleh diperkenalkan dulu Ibu, siapa? Saya Faizatul ya. Biasanya dipanggil Bu Faiz seperti itu. Mbak Faiz juga boleh biar tambah lebih muda Mas gitu ya. Siap. Ya, kalau saya memang alumni dari Al-Qur'ani, santrinya Gus Karim seperti itu. Sebelumnya di sini beberapa 3 tahun yang lalu seperti itu Mas. Oke. Mas, siapa namanya Mas? Oh ya, nama saya Abida Zulfian Zada. Oke, panggilannya Mas? Kalau biasa dipanggil Zada. Oh, Mas Zahda. Baik, sahabat podcast yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pada podcast kali ini kita akan membahas dunia digital untuk para santri, gitu ya. Ibu, Mas Zahda udah siap? Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baik kita juga ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada IndiHome yang telah membangun ruangan studio sekaligus podcast yang megah ini gitu ya. Jadi luar biasa IndiHome gitu ya. Kemudian yang telah membantu santri-santrinya untuk mengembangkan bakat juga hobi, terutama dalam bidang public speak gitu ya, dan dunia podcast dan lain sebagainya. Baik, langsung kembali ke topik yang akan kita bahas. Kita barangkali ngobrol ringan gitu ya, ngobrol singkat terkait masalah dunia digital untuk para santri gitu. Baik, sudah siap Ibu Faiz? Siap dong. Udah siap Mas? Siap. Oke, baik, kita mulai ya. Barangkali untuk mengawali podcast kita saat ini. Oke, yang pertama, kira-kira kalau kita bahas dunia digital untuk para santri, Ibu Faiz juga Mas Zahda selaku santri di SMP Pesantren Tahfidz Az-Zayadi. Oh yes. Sekali lagi teman-teman, Az-Zayadi, kesalehan adab untuk keberkahan ilmu. Oke, gitu ya. Baik, kira-kira Ibu Faiz dan Mas Zahda ini. Oke, saya tanya ke Ibu Faiz dulu. Oke. Bagaimana sih pandangan Ibu Faiz gitu ya, selaku disebut mantan Bu ya? Mantan tapi nikah. Oh, yes. Mantan kepala sekolah di Az-Zayadi. Kalau boleh tahu berapa tahun Ibu? Dengan persiapan berarti 4 tahun, tapi kalau operasional di sini 3 tahun Mas. Oh, Masya Allah, berarti sekitar udah 3 tahun gitu ya. Ya. Baik, bagaimana sih pandangan Ibu selaku dulu pernah menjadi kepala sekolah di Pondok Az-Zayadi ini terkait tentang era digital sekarang ini Ibu? Oke. Ya kalau berbicara digital itu, digitalisasi itu bukan hanya di luar, tetapi santri itu juga menjadi mau tidak mau, bukan lagi butuh nggak butuh ya, tetapi harus gitu ya seperti itu. Jadi itu karena kalau kita lihat data dari APJI, penetrasi internet di kita itu sudah sampai 77% dan terbanyak adalah di usia muda. Wes, gitu ya. Nah ini yang menjadikan poin penting bahwa santri yang memang usianya di usia rentang usia muda itu wajib hukumnya untuk paham tentang digitalisasi. Apalagi dunia hari ini itu segala hal pasti butuh teknologi. Bangun tidur aja yang dibuka apa? HP ya, gitu. Mau doanya tidur, sampai lupa kadang-kadang Ibu ya. Gitu ya. Mau Baik. tidur juga HP gitu ya. Biasa, betul. Baik, kalau Mas Zahda sendiri tentang era digital saat ini gimana Mas Zahda selaku murid di Pondok Pesantren Tahfidz Az-Zayadi Sukoharjo ini? Gimana Mas Zahda? Kalau menurut pandangan santri sih, apalagi santri itu kan kurang kenal teknologi ya. Oh gitu ya? Ya, saya itu waktu pulang ke rumah, lihat-lihat temen udah pada bisa teknologi, udah mahir. Oh gitu ya? Nah saya kan di rumah itu jadi iri, terus malah pengen berkembang buat bisa teknologi. Apalagi kan di sini kurang teknologi. Kemarin waktu IndiHome ngasih teknologi berupa podcast ini, saya bersyukur banget bisa belajar buat lebih lanjut gitu tentang teknologi. Berarti IndiHome termasuk salah satu yang berkontributor besar untuk kebangkitan digitalisasi di pesantren Az-Zayadi ini. Baik,
barangkali pertanyaan kedua nih, menarik tadi disampaikan oleh Bu Faiz, penting sekali untuk menghadapi, untuk belajar, untuk menyelami di dunia teknologi ini. Seberapa sih Ibu, menurut Ibu itu kesiapan Ibu selaku yang pernah berkecimpung gitu ya di dunia pendidikan, juga Mas Zahda nanti boleh gitu ya, terkait kesiapan sejauh mana sih Ibu untuk menghadapi era digital ini? Oke, kalau berbicara kesiapan sebenarnya kalau khusus di Azayati ya, itu beberapa waktu yang lalu memang kita sudah dari awal berdirinya itu memang ada memberikan akses sebenarnya ya, termasuk kita menyediakan laptop untuk teman-teman yang yang seneng dengan IT, bahkan kita juga ada ekstrakurikuler terkait dengan desain, kemudian cuman ya karena itu orangnya banyak, laptopnya terbatas. Bahkan kalau ada yang memang seneng desain ya, itu kita fasilitasi dalam artinya kalau mau ikut lomba ya didik dan sebagainya ya. Cuman berbicara siap atau tidak siap, sekarang ini harus siap. Cuman ya memang dari pesantren yang harus menyiapkan baik culture. Nah, culture ini memang menjadi penting di pesantren, bahwa pesantren itu nggak hanya berbicara tentang agama, not only itu gitu ya, tetapi ya ini digital ini, orang kita pinter agama tapi paham digital akan lebih bisa mempengaruhi lebih orang meluas lain manfaatnya gitu. Apalagi gitu. Jadi yang di medsos nggak hanya endorse yang baju-baju aja, tapi agama ini juga bisa semakin diperluaskan dengan digital. Digital. Gitu. Berarti sebenarnya digital itu sangat penting banget gitu ya. Baik, Mas Zahda sendiri selaku santri, tadi kan Mas Zahda merasa sedikit tertinggal dari teman-teman yang di luar. Kira-kira Mas Zahda, dari fasilitas yang sekarang sudah ada podcast, ada ruangan yang bisa mendukung dari segi soft skill-nya Mas Zahda selaku santri, siap nggak Mas ke depan itu untuk meningkatkan kualitas di dunia digital? Mungkin kalau saya sendiri sudah siap, apalagi kan 2023 ini udah teknologinya itu semakin canggih, semakin bagus. Apalagi tadi Bu Faiz bilang bangun tidur udah pegang HP. Nah itu kan kalau Mas Zahda nggak pegang HP ya berarti? Waduh, kalau di rumah pegang Quran. Gitu. Alhamdulillah gitu ya. Yang penting jangan pegang teman sebelahnya Mas. Gitu. Baik, berarti siap ya. Baik, Ibu Mas Zahda, pertanyaan berikutnya, barangkali kalau terkait tantangan di pondok pesantren sendiri, kadang-kadang orang itu berpikir kalau pondok pesantren maksud teknologi, kemudian dikira itu sudah melenceng dari agama. Baik, apakah era digital yang sekarang ini itu Ibu ya, Mas, yang kita lalui, apakah dalam pandangan Ibu itu sesuatu hal yang melenceng dalam agama? Yang pasti tidak itu. Tapi saya menghibur Zahda juga ya tadi. Di pesantren jadi kurang update gitu ya. Tapi jangan salah, ternyata penetrasi internet kita tinggi, tapi kebanyakan adalah sosial media. Gitu ya. Bukan untuk meningkatkan kreativitas, bukan untuk apa. Nah, ini menjadi PR tersendiri pesantren yang di sini kita di kayak macam karantina betul. Yang waktunya 24 jam bisa dikelola dengan baik, itu menjadi peluang. Tapi terkait apa itu melenceng, jelas enggak dong ya. Jelas dong, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Betul sekali. Itu. Jadi apalagi hari ini itu sebenarnya konsepnya dua, antara faedah atau anfaedah gitu. Faedah itu merek air minumnya Azayati Mas, sekaligus ini ya, jadi promosi juga gitu ya. Kadang-kadang kita itu cuma nyalahkan zaman. Padahal kita sendiri nggak ikut andil di media, akhirnya yang beredar cuma faedah aja gitu ya Bu ya. Masya Allah. Berarti sebenarnya di kita persoalannya mau menciptakan konten faedah atau yang anfaedah. Kalau Mas Zahda sendiri gimana Mas Zahda? Kira-kira ada pelencengan nggak di ajaran dalam agama terkait era digitalisasi di pondok pesantren itu? Ya kalau mungkin sejauh ini saya biasanya buka medsos ya, IG atau yang lainnya tuh. Nah, temuin nggak sih banyak isi konten-konten faedah sekarang, banyak nggak sih? Mungkin malah lebih banyak yang anfaedah. Waduh gitu ya. Kan tadi Bu Faiz juga udah bilang malah yang kreativitas itu malah berkurang. Berarti ini tugasnya Mas Zahda sebagai generasi ke depan, ngisi konten yang faedah. Kok yang faedah? Yang faedah gitu kan. Baik, yang berikutnya,
apakah sih terkait Pondok Pesantren Az-Zayadi ini Ibu yang sedang kita hari ini jalani, yang Ibu pernah pernah langsung memimpin Pondok Az-Zayadi ini gitu ya. Apakah sudah bisa diterapkan di dunia pondok pesantren ini Ibu? Digital ya. Digitalisasi itu sendiri. Harusnya sudah bisa, karena memang itu tadi bukan siap tidak siap, butuh nggak butuh, tapi harus sekarang ya. Itu bukan hanya di pesantren, di luar, cuman itu tadi yang jadi garis bawah, bahwa ternyata pemanfaatan digital itu banyak sekali dimaknai hanya untuk hal-hal yang sosial media, scroll IG teman semuanya, scroll status WA, TikTok dan sebagainya. Ya itu tidak masalah, tetapi kembali pada tadi yang Mas Daud sampaikan, faedah atau enggak faedah, itu aja gitu ya. gitu. Baik. Kalau Mas Zahda sendiri kemarin ngomongin COVID itu Mas Zahda, kan selaku santri kelas 3 juga kan gitu. Baik, terkait kondisi kemarin terjadinya virus COVID gitu ya, corona, apa kemarin juga mempengaruhi situasi di pondok pesantren dalam pembelajaran? Oke, mungkin pengaruh banget ya, apalagi awal masuk ke sini niku karantina. Iya. Baik, untuk saat ini Mas, Bu Faiz juga yang pernah di dunia berkecimpung di dunia pondok pesantren Az-Zayadi ini sendiri, apakah dalam penerapan pondok pesantren ini sudah menerapkan sekarang mulai digitalisasi itu? Gimana Bu? Ya. Terkait seperti konten kreator. Sebelumnya flashback tadi ya, pas zaman COVID gitu ya. Zada ini dengan 2 tim yang lain, Dito sama siapa ya? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad gitu ya. Namanya Raffi Ahmad. Raffi. Bukan Raffi sebenarnya. Mungkin itu masa kecilnya. Oh, masa kecil gitu ya. Itu mereka bertiga ini pernah mengadakan riset ya, kecil-kecilan, ikut lomba kopsi. Lolos Jawa Tengah tapi enggak nasional, enggak menang ya Zada. Itu kita survei pengguna anak-anak muda yang main game online, dan ternyata pengaruhnya adalah di umpatan. Nah, itu gitu ya. Ternyata hasil survei itu memang siswa-siswa kita menggunakan SMP sama SMA ya Zada ya. Itu yang game kemudian mendengar umpatan dan kemudian dilontarkan umpatan itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu tantangan berat itu pada saat itu kami harus memulangkan santri-santri di rumah yang tidak bisa kita jaga istilahnya pantau secara intensif ya. Cuman itu tadi kalau konten kreator kemudian belajar seperti itu memang desain, teman-teman gitu. Ini kalau desain kita sudah ada. Sejak pertama kali Az-Zayadi beroperasi gitu itu ya? Sudah ada desain khusus ya, ekstrakurikuler desain, fotografi seperti itu. Ya mungkin untuk ke depan lebih ditingkatkan lagi di konten kreator. Sudah ada podcast dari IndiHome kan, luar biasa seperti itu. Oke, berarti Mas Zahda sendiri, menurut keterangan Bu Faiz tadi berarti sudah ada ya program pengenalan masalah konten kreator, desain gitu ya. Baik, kalau Mas Zahda sendiri selaku murid, apa sih yang sudah dijalani Mas Zahda terkait dunia digitalisasi di pondok pesantren itu sendiri? Mungkin yang dirasakan gitu ya. Kula niku ya kurang suka desain konten kreator. Gitu. tapi pondok sini niku kula salut, selain diajari kitab, ngaji, ke pondok sini niku ya tetap mentingin teknologi biar enggak kudet gitu. Oke, baik. Yang berikutnya ini menarik sekali. Baik, bagaimana sih pandangan Ibu Faiz juga Mas Zahda terkait sejauh mana manfaatkan dunia digital di era yang hari ini kita juga segala hal kayaknya nggak bisa pakai meninggalkan digital gitu Bu ya. Sejauh mana Bu manfaat yang sudah diterapkan terutama di dunia pondok pesantren itu? Kalau pemanfaatan dunia digital di pondok pesantren itu ya meskipun disadari atau tidak, mungkin kita memang kadang kurang memaksimalkan, tetapi itu bukan menjadi sebuah hal yang harus diratapi, tetapi justru menjadi cambuk kita. Bahkan kemarin saya scroll tentang kursus digital itu ternyata ada khusus untuk anak-anak SMP, anak guru-guru SMP seperti itu. Nah, artinya bahwa itu tadi memang harus membangun plan ke depan bagaimana pesantren ini bisa menggodok sesuai dengan zamannya tadi. Oke, betul. Kalau pandangan Mas Zahda sendiri,
apakah selaku santri itu sudah memanfaatkan ketika misalkan perpulangan gitu ya? Bukan berarti kalau di pondok masih terbatas, di rumah nggak sama sekali kan Mas? Punya HP nggak Mas? Ada. Wadah gitu ya. Berarti di rumah juga memanfaatkan. Contoh apa sih yang dimanfaatkan Mas Zahda dalam penggunaan? Aja scroll IG. Bisa jadi Bisa jadi gitu ya. Baik. Nggak, mungkin biasanya kalau di scroll IG ini ya setelah kula mondok sendiri ya. Ya. Nah itu wah alhamdulillah lihat ceramah-ceramah. Iya gitu ya. Banyak faedah kita ambil Iya. dari dunia digital sebenarnya gitu ya. Baik. Kemudian kalau terkait masalah dunia digital yang menyangkut pekerjaan gitu Bu ya. Mas Zahda saya pikir kelak pengen jadi apa Mas Zahda? Wah insya Allah Menteri Ekonomi Indonesia. Wes, amin Bu ya, gitu ya. Amin. Amin, masya Allah. Baik, terkait apa namanya dari sisi kemanfaatan pekerjaan gitu ya. Baik, apakah ada perbedaan gitu ya peluang pekerjaan bagi santri dan yang bukan santri gitu? Oke. Jadi kalau santri itu punya satu kelebihan Iya. yang luar biasa, itu terkait juga dengan cocok dengan slogannya Azayati, kesalehan adab untuk keberkahan Iya. ilmu. Ini luar biasa Mas Daud. Jadi Iya, saya iya. kalau di kampus itu ketemunya mahasiswa itu ya luar biasa. Ada rasa senang sendiri ketika Iya. pernah menjadi bagian dari santri Pernah seperti jadi itu. santri. Nah, sebenarnya nggak ada batasan Iya, iya. peluang kerja santri dengan tidak santri. Iya. Karena saya juga santri ya dulu ya. Masya Allah. Ternyata bisa terbukti bagaimana Iya. hasilnya gitu Bu ya. Meskipun kalau di dunia santri satu yang harus dipegang doa gurunya. Wah, gitu. keberkahan Makanya, adabnya iya, itu Bu ya. Al-adab keberkahannya qabla itu. Nggak jadi apa-apa Iya. tanpa itu tadi. Betul sekali. Apalagi baik, dunia Bu. hari ini tuh krisisnya dalam masalah Adab. Betul sekali. Orang pintar banyak Mas, Iya, tapi yang beradab nah, tidak. meskipun kita juga tidak mengatakan bahwa kita santri berarti pasti beradab, Iya, enggak, betul, tapi betul. secara umum memang santri itu sebenarnya enggak ada perbedaan peluang kerja, yang penting mau memaksimalkan potensi Iya, yang iya. justru 24 jam loh kita miliki di Iya, sini. iya, iya. Mau digodok, mau jadi apapun bisa. Kalau di rumah, pulang sekolah masih waktunya bisa tidak bisa dikelola secara 24 jam milik lembaga seperti itu. Gitu. Oke, luar biasa, masya Allah. Baik, kalau Mas Zahda sendiri, apa sih keuntungannya itu yang Mas Zahda dapatkan secara general ketika menjadi santri, memaksimalkan segala fasilitas gitu ya, termasuk podcast hari ini gitu ya. Nanti ke depan barangkali yang jadi host langsung Mas Zahda sendiri, wawancarai temennya, gurunya gitu. Gimana Mas Zahda? Ya mungkin banyak ya setelah saya masuk pondok sini niku. Ya mungkin ya yang sebelumnya belum bisa ngaji sekarang bisa ngaji. Kan ya jusnya hafalannya jadi banyak, Meningkat terus ya. Oh, bisa iya. belajar kitab. Di sini niku akademinya juga nggak kalah. Iya, Gitu. artinya agamanya dapat, perkembangan di zamannya juga dapat gitu ya. Itu luar biasa. Apalagi nanti kalau sampai kuliah mondok Iya, itu luar biasa. dapat jodoh juga Wah, bisa. gitu ya. Sana, gitu. Luar biasa. Baik, yang berikutnya barangkali gimana sih pandangan Ibu gitu ya? Juga Mas Zahda barangkali nanti gitu ya. Bagaimana tips lah ya agar menjadi santri teladan, tetap prinsip-prinsip agama hadir, apalagi prinsip di Azayadi kan gitu ya, kesalihan adab untuk keberkahan ilmu. Nah gitu ya, tetap teladan nomor 1 tapi nggak ketinggalan zaman. Saran dari Ibu Faiz gitu. Open your mind sih. Oh yes, gitu ya. Harus membuka diri, Membuka tidak diri, tidak merasa tertutup. bahwa yang kita miliki itu udah santri itu yes, pokoknya Iya, sudah betul, maksimal betul, seperti betul. ini. Nah. Iya. Tetap harus mau terbuka diri dengan Iya, zaman, betul. dengan kebutuhan sekarang, yang mau tidak mau kita harus terus berkembang gitu. Jadi Iya, open iya. your mind itu. Betul. Kadang-kadang yang membuat kita tidak maju itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Problemnya di kita gitu. Kalau Mas Zahda sendiri selaku santri gitu ya, gimana cara Mas Zahda tetap jadi siswa teladan gitu ya, tapi nggak ketinggalan zaman? Ya mungkin tetap ikuti dawuh guru, tetap belajar terus. Iya. Kan di sini niku nggih keuntungannya pondok, teman-temannya jadi banyak, jadi kayak saudara gitu istilahnya. Nah kita bisa belajar bareng tentang teknologi, akademi Iya. ataupun agama. Oke, luar biasa. Jadi agamanya ya dapet, perkembangan dapet,
teknologi juga. Teknologi juga dapat, jodoh juga Wah. dapat. Contoh jodohnya dulu dapatnya di pondok Mas. Oh Saya. gitu, Iya. luar biasa gitu. Baik, yang berikutnya adakah sih pesan kesan gitu ya? Kalau Mas Zahda nanti barangkali pesan kesan gitu ya untuk orang-orang yang di luar sana, barangkali kan ada sebagian orang itu kalau pengen mondok, pertanyaan pertama itu nanti saya ketinggalan zaman nanti kalau masuk pondok gitu loh. Kadang-kadang belum berpikir dari dalam pondoknya itu sendiri. Gimana sih Ibu? Mas Zahda juga nanti. Baik. Gimana Zahda dulu aja? Ya, kesan Mas Zahda selama jadi santri hampir 3 tahun ini Mas ya? Iya, gimana Mas Zahda? Ini saya dulu. Iya. Ya dulu sebelum mondok sih saya juga pernah kepikiran kayak gitu. Oh, iya. Nanti kalau saya mondok akademinya gimana, malah nanti jadi bodoh, nggak tahu nggih pelajaran. Sama. Nah setelah saya mondok itu malah jadi terbuka pikiran nih. Udah ya agama itu ternyata luas, Luas, nggak gitu. sesempit yang dulu saya pikir gitu loh. Iya. Terus kita belajar agama itu ya akademi, otak kita jadi masuk. Iya. Terus kan di sini ya guru-gurunya bagus, nggih, jadi pelajarannya Mantan kepala sekolahnya gimana? Wah, jempol 4 ya. Saya cuma 2 ya. Wah. Bisa kasih lebih-lebih gitu ya. Luar biasa. Baik. Artinya kalau kita jadi santri pun mengembangkan apa yang bisa kita kembangkan dari pondok pun sebenarnya bisa. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Apalagi Kan gitu ya. apalagi di pondok kan dilatih buat punya adab. Wah, Di luar sini kan biasa. itu juga- yang mahal sih iya. sekarang itu Bu ya. Hampir di sekolah-sekolahan itu apalagi pasca Covid itu kehilangan betul krisis adab gitu. Iya. Itu yang saya hadapi di dunia pendidikan, bukan hanya di sini ya, di kampus juga. Pasca Covid itu tuh luar biasa Iya. seperti itu. Cuman ya untuk yang di luar, bahwa pesantren itu nggak hanya berbicara tentang agama, Iya, belajar iya, tentang iya. agama, Betul, tetapi betul. resepnya tadi pokoknya open your mind, kemudian tidak merasa bahwa sudah cukup, saya sudah bisa ini nih wes koyo Iya. rumangsa petingan gitu ya bahasa Jawanya itu enggak, Oke, tapi oke, oke. harus terus belajar dan selalu penasaran Iya. seperti itu. Luar biasa. Termasuk salah satunya program IndiHome ini. Iya. Menyediakan digitalisasi di pondok pesantren itu saya kira luar biasa kontributornya. Baik. Mas Zahda maupun Ibu, barangkali saya tanya ke Ibu Faiz dulu gitu ya. Bagaimana kan tanggapan Ibu terkait program yang dilaksanakan IndiHome ini, khususnya digitalisasi di pondok pesantren? Baik. Oke. Oke, jadi Indium ini kalau tidak salah dibangun setelah saya resign. Resignnya bukan karena apa-apa, karena saya harus kembali ke kampus menyelesaikan Oh, yes. sekolah saya. Luar biasa. Jadi Udah dokter Bu ya? alhamdulillah. Dan ini Alhamdulillah. menjadi saksi, ruangan ini Iya, menjadi iya, iya. saksi saya ujian kelayakan Mas. Wah, yang mana sinyalnya ndak dulu lancar dari awal sampai akhir di Iya, ruangan iya. ini. Jadi Sekarang jadi megah seperti ini, luar iya, biasa. saya termasuk yang pertama kali menggunakan ruangan ini untuk ujian kelayakan disertasi yes, saya. gitu. Terima kasih Indium Luar ini. biasa. Baik, kalau Iya. Mas Zahda selaku santri, adanya program dari IndiHome terkait digitalisasi di pondok ini menurut Mas Zahda gimana ke depannya? Nggih, mungkin terima kasih ya sebelumnya buat Ya, Indium. betul. Ya di sini mungkin kita bisa jadi narasumber itu juga bisa untuk ngelatih public speaking, biar cara bisa bicara nggih. gitu ya. Luar biasa. Terus keinginan Mas Zahda ke depan gitu ya, dan Ibu Faiz barangkali ke depan dari program digitalisasi pondok pesantren yang telah dicanangkan dan telah dimulai oleh IndiHome ini. Gimana Ibu? Oke. Jadi kalau peristiwa lucu ya Mas, nyambung dulu ya. Iya. Jadi kalau di pondok itu saking banyaknya yang lucu sampai Nggak. apa? Bingung mau ya ceritakan Saya yang masih mana. satu yang lucu ya. Yang lucu atau apa ya? Iya, iya. Saya itu waktu dulu di pondok nyapu kan nggak bersih. Sama Oh. Bu Nyai Gus Karim itu di nyapu sing resik, engko nek ra resik bojone bewoken. Nah, saya pada saat itu tuh nggih mboten napa-napa, malah suaminya dapat bewoken. Terbukti Mas, suami saya bewoken. Oh. Wah, itu kalau sama guru harus Kenyataan ada ya, ya. Nah, kalau Doa guru ya. iya. Nah, itu kalau untuk IndiHome Iya. apa tadi Terkait program. iya, ini jelas
menjadi poin penting dari Az-Zayyadi untuk semakin ke depan semakin kreatif. Ada memanfaatkan podcast ini untuk konten-konten yang berfaedah. Gitu sekaligus kita memang punya air minum Al-Faedah seperti itu. Jadi kontennya juga faedah. Orang-orang lulusan dari sini nanti juga berfaedah seperti itu. Gak cuma untuk dirinya, dan orang sekitar. IndiHome menjadi salah satu yang berkontribusi tercetaknya generasi-generasi berfaedah seperti itu. Baik, luar biasa. Terima kasih sebelumnya Bu Faiz, Mas Zahda yang telah berkenan jadi narasumber dalam acara Ngobrol Bersama Santri. Jangan lupa untuk seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, tunggu episode kami yang berikutnya dalam acara Ngobrol Bersama Santri. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Az-Zayyadi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sukoharjo ini. Az-Zayyadi apa tadi? Kesalehan ada untuk keberkahan ilmu. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.